Di satu sisi pegiat HIV dan AIDS itu menyalahkan wartawan karena yang ditanyain itu lagi dari nol lagi deh gitu, dari nol lagi. Yang ditanyain nggak jauh apa coba penularan HIV tertular dari mana gitu kan? Kok bisa tertular? Gitu. Ya saya kira itu yang ada di kepala awam. Begitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya jangan juga tersinggung kalau ditanyain begitu gitu loh. Kita mau ngobrolin apa nih, Pak? Nah, iya, kita pengen ngobrolin soal ini, Kang, soal istilah-istilah. Gitu, istilah-istilah dalam yang biasa Kang Tri pakai nih biasanya. Apa tuh? Ya, soal biasanya istilah orang mah istilah jorang gitu karena itu. Iya, kan ada nih istilah-istilah dalam penanggulangan HIV atau penanggulangan AIDS gitu ya. Ya, kita juga udah lama nih, Pat, nggak ngobrolin soal HIV ya. Ya, karena walau gimana pun ini kanal ini berkaitan dengan Rumah Cemara kan. Dan salah satu kerjaannya itu ngurusin soal HIV. Udah lama kita nggak ngebahas itu. Oke, Pat, siapa? Oke ya. Yuk. Nah, dalam penanggulangan HIV ini itu banyak istilah-istilah, bahkan juga narkoba, bahkan juga mungkin di program-program lain ya, itu ada juga. Nah, yang jadi soal kan gini, istilah-istilah itu suka dipakai, tapi istilah-istilah ini tuh bukan sandi gitu, bukan untuk menyamarkan apa yang diomongin, misalnya cimeng. Oke, ngerti, putau gitu kan. Putau untuk menyebut heroin. Kita pernah bahas ya dalam salah satu episode ya. Jadi putau untuk menyamarkan heroin itu hanya berlaku di kalangan, makanya subculture kata lu bilang kan. Itu untuk menyamarkan supaya nggak ketahuan sama biar nggak kegap, biar nggak kegap, atau sama orang tua lah, biar nggak gitu. Tapi kalau ini ada lain istilah-istilah lain yang suka disebutkan, tapi itu bukan menyamarkan, malah harusnya itu dijelaskan, menjadi jelas gitu buat orang-orang. Iya, teman-teman juga gini, kalau teman-teman perhatikan aja dalam soal HIV, banyaklah beritanya juga, banyak kok di media online atau dimanapun. Mungkin teman-teman sering menyimak ini. Banyak banget istilah, betul, Pak. Banyak banget istilah. Saya pernah bikin semacam daftar lah ya. Itu saya lupa deh, pokoknya itu dinamis ya, artinya nggak pernah tetap karena terus berkembang atau ada. Itu lebih dari 100 loh, Pat, istilah-istilah gitu, Pat, yang berkaitan dengan HIV. Iya, tapi kan itu bukan istilah slang tadi kan, bukan sandi atau. Iya. Misalnya gini, kita mulai dengan yang paling umum ya, yang paling umum dan paling sering disebutkan, ODA dan ODIF. Itu aja udah dua hal yang gini, teman-teman. Dulu dalam soal istilah nih ya, balik lagi. Dulu kan orang umumnya bilang penderita HIV, penderita AIDS gitu ya, Pak ya. Tapi kemudian dalam perkembangannya orang sadar itu ada masalah di situ. Ya, terutama teman-teman yang aktif di bidang ini pasti ada senyum-senyum. Ini kan mengingatkan pada sejarah-sejarah soal-soal HIV di awal-awal ya, tahun 80-an akhir barangkali. Jadi ada penderita AIDS, penderita HIV itu salah katanya. Kenapa? Karena tidak semua orang dengan HIV itu menderita, gitu. Artinya ini bisa diperdebatkan ya. Tapi yang pasti ada semacam pemahaman kalau ada istilah penderita HIV atau penderita AIDS itu kerap kali jadi kesannya tuh terpuruk, kesan citra ya, itu terpuruk, terus menderita, penuh penderitaan lah. Padahal yang ingin dibangkitkan adalah secara psikologis orang dengan HIV masih bisa produktif kan gitu kan ya, dulu ya yang sering kita dengar, orang bisa tetap sekolah, orang bisa, jadi bukan akhir dari segalanya istilahnya gitu kan. Maka kemudian muncullah gagasan untuk mengganti, hilangin deh istilah penderita HIV atau penderita AIDS ya nggak, Pak? Muncullah istilah orang dengan HIV kan. Bukan pengidap. Orang dengan HIV AIDS. Bukan pengidap HIV. Itu juga masalah ya sebetulnya. Jadi masalahnya bukan masalah, maksud saya itu juga satu topik sendiri sebetulnya, itu menarik. Mengidap HIV itu kan memang ada HIV. Mengidap itu kan bahasa Indonesia netral ya. Ada di dalam. Mengidap penyakit tertentu gitu kan, itu kan tidak mengidap kanker gitu. Iya, itu kan buat saya pribadi saya bilang panu gitu kan. Mengidap panu atau kanker mengidap lah, jangan panu ada gaya. Tadi ngomongin panu aneh, curiga panu aneh. Jadi gini, Pak, mengidap ya, kita bahas dulu soal mengidap. Mengidap dulu. Kami berdua teman-teman bukan ahli bahasa, sekali lagi bukan. Kami bertiga nih, ada Prima di sini juga, bukan ahli bahasa, tapi
paling tidak sering ngamatin itulah. Gini, mengidap itu kan netral sebetulnya, nggak ada citra jelek ya nggak sih? Mengidap HIV kalau saya pribadi bilang ya nggak ada masalah juga kalau mengidap HIV. Gitu loh. Memang faktanya dia setelah dites HIV kan HIV hanya dengan dia satu positif. cara ya, dites HIV kan. Dia positif HIV, maka ada HIV di yang dalam tubuhnya dan itu diidap kan. Jadi buat saya itu bahasa Indonesia biasa, nggak ada netral gitu, nggak ada muatan menjelek-jelekan, nggak ada muatan citra yang buruk gitu atau Pak. mencap buruk gitu, mencap buruk alias nggak ada stigma gitu ya, nggak ada kalau buat saya. Tapi sebagian orang tidak nyaman juga dengan istilah itu. Saya pernah dengar orang yang jangan bilang pengidap dong gitu, atau Pak. Jangan-jangan karena orang yang tadi yang ngebantah lo itu cuma karena emang udah ada aja nih dari sananya, ada people living with HIV atau dalam Indonesia orang dengan HIV. Jadi itulah yang harus dipakai. Ya, mungkin jadi baku ya. Begitu saya kurang tahu, tapi dari sejarahnya sih yang saya ingat mungkin di tahun, mohon maaf kalau saya keliru. Jadi dulu ada ahli bahasa namanya, udah meninggal, Profesor Anton Mulyono ya. Mungkin pernah dengar teman-teman, itu ahli bahasa Indonesia kan, pakar bahasa. Dia akhirnya mengusulkan, seingat saya beliau yang mengusulkan pertama kali disebutnya orang dengan HIV AIDS itu. Jadi makanya kalau dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada tuh ODA. Ada. Jadi itu noun singular ya. Jadi jadi orang dengan HIV AIDS itu dikenal dalam KBBI, berarti sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan penderita HIV penderita tapi HIV gini atau deh, AIDS kalau gitu. kalau misalnya lu bikin kampanye gitu ya. Lu nyebarin brosur gitu, atau sekarang foto di Facebook atau di mana gitu, media sosial. Terus pakai kata ODA gitu. Tanpa dijelasin kepanjangannya, tanpa dirinci gitu. Itu gimana tuh? Ya kalau buat saya sih, kalau lu nanya saya ya, meskipun saya bukan ahli bahasa, saya akan memanjangkannya juga gitu. Karena salah satu konon kalau kan poster kayak gitu kan itu satu media juga kan. Media itu yang paling baik adalah yang bisa dimengerti orang kan. Maksudnya apa? Daripada nanti orang nggak tahu, atau memang ada maksud. Ya dong, misalnya biar orang penasaran kan, apa sih ODA? Bisa jadi Pak. Gitu ya. Kita nggak pernah tahu kan, ada trik-trik mungkin ya soal nggak tahu lah, saya bukan ahlinya ya soal komunikasi grafis atau lu apa. Jangan ngerendah gitu dong. Tapi maksud saya bisa dengan banyak cara, tapi kalau soal substansi, ODA itu memang dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, dan kemudian itu padanan dari people living with HIV ya. Jadi kalau di dunia internasional teman-teman itu ada istilah people living with HIV. HIV AIDS ya. Kan? Jadi gitu. Makanya lahirlah itu. Dan pada perkembangannya ODA itu pun akhirnya dikritik. Ya dong. Lu juga jangan pura-pura nggak tahu lah. Betul. Iya. Jadi dari fase ODA kemudian tadi kan muncul istilah asalnya penderita AIDS itu jangan katanya, atau penderita HIV jangan. Kemudian jauh lebih netral orang dengan HIV dan AIDS. Tapi kepanjangan, cuy. Ya, tapi orang dengan HIV AIDS itu disingkat menjadi ODA kan. Jadi lebih sederhana, lebih pendek katanya, dan mencerminkan dari memang benar orang itu dengan HIV dan AIDS. Betul. Gitu kan. Jadi itu dianggap lebih netral ODA. Tapi kemudian ODA pun balik lagi kata saya tadi dikritik. Karena tidak semua orang itu AIDS. Jadi kawan-kawan paham lah ya. Mudah-mudahan yang belum paham dan baru lihat channel ini bisa paham juga bahwa HIV dan AIDS adalah dua hal yang berbeda gitu. Muncullah orang dengan HIV. Tapi itu di kamus belum ada kan? Di kamus belum ada. Di kamus jadi artinya belum menjadi bahasa baku ya. Kalau kesepakatan kita, kamus adalah tempatnya kata-kata yang memang sudah baku diakui. Rujukannya berarti bakunya. Ya itu belum baku ya sebetulnya. Tapi komunitas pegiat HIV itu kan sudah beberapa tahun, udah cukup lama kok. Saya nggak suka istilah menyosialisasikan. Saya nggak suka istilah ini, menyosialisasikan istilah ODIF, orang dengan HIV. Gitu, itu udah bertahun-tahun sebetulnya. Itu sudah bertahun. Kan gini nih, banyak. Oke, ODA aja itu belum tentu semua orang tahu gitu. Apalagi ODIF gitu. Itu istilah apalagi. Dan banyak nggak usah orang awam deh, orang-orang dinas kesehatan gitu-gitu ya. Itu masih ngomong itu di sini ada penderita AIDS, angkanya segini. Nah, apalagi dengan istilah-istilah ODA, dengan istilah ODIF gitu kan jadi semakin menyulitkan orang untuk
lebih paham gitu ya. Ya kalau tujuannya kan misalnya gini, salah satu perkembangan HIV sempat jumlah kasusnya bertambah terus gitu kan. Itu kan salah satunya katanya karena ketidaktahuan. Betul. Gitu kan. Nah, berarti kan harus diberitahu gitu kan ya, filosofinya harus diberitahu. Sejak dari bagaimana penularannya gitu kan, sampai ke mencegahnya. Tapi kan muncullah istilah-istilah tadi, gimana orang mau paham kan, maksud lu itu ya? Gimana orang mau paham dengan istilah-istilah yang terlalu banyak dan terlalu rumit juga kan gitu. Ya kalau saya harus ngejawab ya mau nggak mau harus dijelasin. Sesederhana itu. Nah, tapi kan orang juga gini Kang, suka misalnya lagi ada penyuluhan, ya ini bla 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 gini dan menggunakan istilah-istilah itu ya. Ada istilah CD4 misalnya apalah. Orang yang jadi peserta penyuluhan itu jarang loh yang nanya itu misalnya CD4 itu apa sih? ODA itu apa sih? Itu mah bukan dalam soal HIV aja, Pak. Memang saya nggak tahu ya, apakah itu tipikal orang Indonesia atau bukan. Jangan-jangan ada soal budaya di situ. Kadang-kadang malu bertanya juga, suka begitu. Oke. Soklah kita ingat lagi di sekolah, guru atau di kampus. Benar nggak sih? Coba ada pertanyaan, cicing, gue diem aja kan, itu mah umum lah. Jadi sebenarnya ini gejalanya nggak cuma di HIV aja dong, orang menggunakan istilah-istilah banyak, istilah teknis ya. Iya, gitu. iya, pasti teknis. Banyak lah. Jadi artinya kan gini, kami jadi jangan salah paham juga teman-teman, bukan menganggap persoalan-persoalan HIV ini diperumit dengan istilah bukan cuma HIV. Ya kita di dalam keseharian juga banyak istilah-istilah lain ya, yang mungkin mirip dengan HIV. Terlalu banyak istilah teknis, tapi persoalannya yang HIV ini kalau buat saya cukup unik. Kenapa? Karena ya itu tadi, ada upaya untuk menghilangkan stigma. Gitu loh, Pak Patri. Ya sih, ya nggak sih? Jadi gini, kan kenapa muncul istilah orang dengan HIV itu dianggap lebih netral, lebih tidak memberikan judge gitu, penilaian gitu ya. Penderita itu kan udah pasti menderita, udah pasti terkapar, terbujur kaku, tidak bisa apa-apa kan gitu ya. Namanya juga penderitaan kan gitu. Tapi ya itu tadi upaya untuk menghilangkan stigma atau cap-cap buruk tadi itu diantaranya dengan memasyarakatkan istilah-istilah yang lebih netral kan begitu. Kalau untuk yang menghilangkan stigma itu kan cuma ODA aja, dengan istilah ODA, tapi kan ada banyak istilah-istilah lain gitu, misalnya ya LSL yang berkaitan dengan HIV tetap ya. Berkaitan sama HIV. Itu kan LSL itu kan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki lainnya ya. Itu kalau teman-teman pelajarin dalam soal HIV itu sebetulnya di dunia global anjir. Itu kan disebutnya men who have sex with men kan. Oh, itu bahasa Inggrisnya. Iya, di dunia global kan MSM kan. Dah di Indonesia disebutnya maka kemudian jadi LSL kan gitu, LSL. Nah, mudah nggak lo menjelaskan soal LSL? Homo aja. Menjelaskan gitu loh, menjelaskannya karena bukan memanjangkannya. Kalau memanjangkan mah gampang, tinggal bilang lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, selesai. Tapi maknanya apa sih gitu? Karena juga itu tidak semata-mata soal homoseksual kan di situ. Iya dong. Ada yang dia LSL itu dia bisa berpasangan, dia memiliki istri, tapi juga berhubungan seks dengan lelaki kan gitu. Di satu sisi dia heteroseks, kesannya dia berhubungan dengan istrinya, tapi dia memiliki pasangan juga homoseksual, gay, katakan aja begitu. Jadi kan rumit ya maksud gua. Menjelaskannya itu akan sangat panjang. Iya. Itu kan tantangan dalam bidang ini kan itu. Sementara kita harus mendidik atau memberikan informasi. Guru kali mendidik. Iya, memberikan informasi ke banyak orang. Itu supaya nggak keliru. Lebih biar orang bisa lebih nangkap lah. Gitu. Jadi kenapa pakai istilah-istilah yang seperti itu sih? Iya. Ya kalau ditanya kenapa dan jawabannya saya sih selalu berpikiran gini ya, Pat ya. Ya satu, untuk menghilangkan stigma tadi, mengurangi bias, berarti kan bias-bias dari penafsiran lah katakan aja gitu. Maka kemudian muncullah istilah-istilah itu. Justru yang yang buat saya, nggak tahu teman-teman boleh berkomentar deh. Yang terutama pegiat HIV dan AIDS ya. Pegiat HIV dan AIDS boleh berkomentar ya. Betul nggak sih peristilahan dalam soal HIV ini
bukan dibuat rumit tapi rumit, dan apalagi menjelaskannya ke publik yang umum. Kenapa? Karena ya walau gimana pun kita semua pengen nggak ada stigma lagi pada orang dengan HIV, nggak ada stigma lagi pada orang yang katakan saja terinfeksi HIV, sehingga HIV bisa ditafsirkan dengan seperti seperti masalah penyakit biasa lah, seperti yang lain. Saya nggak tahu apakah itu mungkin terjadi atau enggak. Tapi salah satu tujuan membuat istilah-istilah ini netral, objektif dan semacamnya untuk menghilangkan stigma. Itu yang saya tahu. Dan gini, saya pengen di awal tadi lu udah membahasnya cukup menarik di awal tadi soal salah satu contoh istilah-istilah. Tadi ada ODA, ada ODIF. Kemudian ODIF itu kan orang dengan HIV. Kemudian lu langsung lompat ke soal LSL. Tapi buat saya yang paling menarik itu kalau gini, dalam soal HIV ini kan ada yang disebut populasi kunci. Populasi kunci itu kan berarti kelompok populasi yang sebetulnya pembuat kunci. Ya, yang dia bolehlah disebut sebagai kelompok yang rentan juga, boleh rentan terinfeksi. Tapi kalau dia tidak terlibat dalam program penanggulangan HIV/AIDS, dia akan sangat berpengaruh gitu. Berpengaruh dalam arti mau berhasil atau enggak program HIV. Itu akan tergantung dari itu gitu loh, Pak. Makanya dia kunci keberhasilan program HIV ada pada mereka. Tergantung pada populasi ini. Iya, populasi ini. Kalau dia tidak dilibatkan secara bermakna itu, maka keberhasilan program HIV ini mungkin akan jadi omong kosong aja. Karena kenapa? Populasi kunci itu kan diantaranya adalah orang dengan HIV-nya sendiri, kemudian LSL, atau yang teman-teman sering sebut juga lah LGBT lah. LGBT lah. Itu istilah tersendiri lah gitu. Lesbian, gay, biseksual dan transgender ya. LGBTIQ. Meskipun dalam soal HIV, soal lesbian ini jadi pertanyaan sebetulnya. Kalau buat saya sih, apakah mereka kelompok yang berisiko lesbian itu? Dari mana coba risikonya? Buat saya ini kelatahan gitu loh, menganggap LGBT itu sebagai penyebab. Nah, nanti kita akan bahas ya soal betapa banyaknya misleading atau banyak dalam jurnalisme misleading, itu aja udah istilah ya. Udah istilah sendiri juga yang istilah teknis. Istilah teknis juga. Jadi bias pada akhirnya membawa bias, menyesatkan lah sebut aja begitu. LGBT, padahal nggak semua LGBT. Lesbian itu bukan satu kelompok yang berisiko sebetulnya tinggi, dari mana? Terus saya pernah ditanya gini, loh, bisa aja dia kan pakai narkoba suntik misalnya. Ya berarti faktor risikonya bukan dari soal orientasi seks dan seterusnya. Faktor suntik. Itu karena suntikan narkobanya itu yang dipakai bergantian kan gitu. Jadi ya gitu, teman-teman, ada soal-soal yang akhirnya saking banyaknya istilah teknis ini, saya juga jadi bertanya-tanya, apakah program HIV ini juga akan terus melahirkan banyak istilah baru? Karena memang itu Kang, program HIV. Apakah istilah-istilah itu karena ada program itu makanya ada istilah-istilah? Nah, tanyakanlah pada Kementerian Kesehatan. Iyalah, iya betul Brim. Kadang-kadang atau karena mungkin teman-teman bisa bantu ya. Populasi kunci aja juga baru sekitar muncul 2010-an gitu kan. Awalnya kan belum ada tuh. Kan kalau di luar kan disebutnya key population kan. Iya, gitu. Dulu ya yang ada tuh nah bedanya apa sama populasi atau kelompok berisiko? Kelompok berisiko yang pasti sih banyak istilah atau banyak istilah muncul, program-program muncul itu ya cukup cepat gitu. Banyak banget yang kadang-kadang ya lu bilang tadi ini dulu disebutnya ini bukan ya kelompok berisiko. Yang sekarang menjadi kelompok populasi kunci misalnya. Sekarang disebut dengan seperti itu kan. Pengertiannya kan juga beda itu antara kelompok berisiko sama populasi kunci kan. Tapi kalau sebagian orang sih menganggapnya akannya sama aja. Iya, karena intinya rentan terinfeksi, mereka lebih rentan. Kenapa? Karena terdiri dari kelompok-kelompok yang memang katakan saja ada perilaku atau kebiasaan-kebiasaan. Contoh lah, salah satu kelompok populasi kunci kan pengguna napsa suntik ya. Nah, karena perilaku menggunakan napsa suntiknya yang bergantian lah dia berisiko. Maka itu populasi kunci. Rentan. Sama kan? Kelompok berisiko kan? Kelompok berisiko. Ya udah sebut aja kelompok berisiko kalau gitu. Ya, tapi kalau populasi kunci itu kan kemudian mereka
ada semacam program tadi yang dibilang cuma untuk membuat jadi baku kan, sehingga orang nggak boleh tuh bilang kelompok berisiko. Nah itu dia. Itu kelompok populasi kunci. Nah, itu orang nggak boleh nyebut pengidap HIV, harusnya ODA atau ODIF gitu. Itu dia. Saya nggak tahu ya. Ini bisa jadi. Saya nggak tahu apakah ini bisa harus tidak bolehkan seotoriter itu gitu ya, nggak boleh atau apa. Tapi saya paham sih, kami semua teman-teman jangan salah tafsir ya, paham maksud dari teman-teman aktivis pegiat HIV untuk membuat istilah ini netral. Kenapa? Karena memang HIV seringkali lekat dengan stigma, masalahnya itu sih. Kami semua sadar soal itu. Tapi tantangan kita kan bagaimana kemudian agar tidak mudah juga menyalahkan orang yang, apalagi kalau ngerasa dia nggak tahu gitu, atau bukan ngerasa, apalagi kalau orang itu nggak tahu, jangan mudah ini deh, jangan mudah walaupun misalnya dia itu orang yang sebutlah populasi kunci tadi ya, gitu, orang yang memakai narkoba suntik gitu, terus dia bilang, oh saya menderita HIV nih gitu, dan itu kan ya dia awam gitu, dia nggak tahu istilah-istilah, ada istilah ODA, ada istilah ODIF gitu. Jadi dia nyebutnya ya yang dia tahu ya, karena itu istilah umum ya, istilahnya umum kan. Jadi salahnya apa sih kan gitu ya, lu pengen ngomong gitu kan sebetulnya, apa sih salahnya gitu ya. Sama saya juga secara pribadi sering berpikiran ya apa sih salahnya gitu. Yang penting kan ini persoalan komunikasi ya. Yang saya yakini komunikasi itu kan soal kesamaan makna. Yang penting maknanya benar sama, yang dimaksud adalah itu gitu. Tapi ada beberapa teman yang mengingatkan, kalau dibiasakan atau tidak ada yang mengingatkan hal itu nanti akan keterusan dan akan jadi apa ya, akan ada kesan bahwa ya tadi contoh kasus penderita itu, bahwa HIV itu akan seperti itu terus di kepalanya. Jadi tetap harus inilah, maksud saya gini Pat, harus simultan. Artinya di satu sisi kasih, oke, maklumi gitu, maklumi kalau memang ada orang yang tidak tahu ya, jangan kemudian langsung diserang rame-rame, itu salah dan dibully bahkan gitu. Tapi ya jangan pula begitu. Tapi di satu sisi ya kita semua harus dengan sabar menjelaskan, menyosialisasikan istilahnya, istilah-istilah tadi Pak. Harus mendidik, harus menyebarkan pengetahuan gitu. Jadi jangan sampai pula kemudian dengan mudah menyalahkan, pokoknya mah kata bakunya gitu ya gitu, nggak gitu juga gitu loh. Harus dipahami lah, banyak orang yang kalau mau efektif kan menjelaskan tentang pencegahan HIV dan AIDS ya pahami juga dengan bahasa awam kan gitu teorinya. Artinya kalau ada istilah-istilah medis teknis yang terlalu banyak istilah teknis kayak tadi apa lu udah sebut CD4, CD4. Itu kan kalau dijelaskan lagi panjang kan. Tapi mau nggak mau harus dijelaskan, harus sabar. Dokter yang sering memberikan penjelasan soal HIV mau nggak mau akan menjelaskan, dan dokter yang baik tentunya yang bisa dipahami oleh orang banyak. Kan gitu. Jadi pasti akan ketemu istilah-istilah yang mungkin lebih sederhana bisa dimengerti tanpa kehilangan maknanya, tanpa kehilangan substansinya. Tidak mudah tapi ya harus dilakukan. Nggak daripada kita bersikukuh bahwa ini nih istilah-istilah dan kita semua tidak malas untuk menjelaskan itu atau bosan, atau misalnya gini, saya pernah dengar gini, karena kerjaan saya sering bergaul kan sama beberapa wartawan dan sering kali gini, di satu sisi pegiat HIV dan AIDS itu menyalahkan wartawan karena yang ditanyain itu lagi dari nol lagi deh gitu, dari nol lagi yang ditanyain nggak jauh apa coba penularan HIV, Mbak atau Mas atau Kang atau Bro tertular dari mana gitu kan, kok bisa tertular gitu. Ya saya kira itu yang ada di kepala awam. Begitu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya jangan juga tersinggung kalau ditanyain begitu gitu loh. Apalagi media atau wartawan itu kan nggak selamanya gini, orang yang udah kita kenal cukup lama, udah pernah dapat pelatihan HIV, itu bisa jadi dia udah nggak kerja di bidang itu lagi, meliput isu itu lagi, mungkin wartawan yang baru kan gitu ya. Atau jangan wartawan deh, saat teman-teman penyuluhan para pegiat HIV ini ngasih penjelasan, terus ada ibu-ibu yang bertanya begitu, masa teman-teman ilfil gitu kan, yang ditanyain itu lagi, kita udah sampai di mana gitu kan, kerjaan teman-teman udah luar biasa, udah sampai ke mungkin lagi mikirin apakah mungkin satu waktu HIV ada vaksinnya atau enggak, mungkin udah sampai level itu tuh Pat. Tapi
awam kan mikirnya nggak gitu. Di satu kabupaten, misalnya di kabupaten mana lah entah berantah, ada yang bertanya, Mas jadi HIV itu atau Bang atau Bro atau Kak, HIV itu dari mana sih atau apa sih HIV itu? Ya jangan ilfil juga. Jadi jangan ngerasa bahwa apa itu semua udah nggak penting untuk dijawab. Buat saya itu justru penting banget untuk dijawab terus hal-hal yang mendasar. Makanya kan ada yang disebut dengan info dasar, betul nggak? Betul. Buat saya sih info dasar HIV itu yang bisa pemahaman tentang info dasar HIV yang bisa membuat stigma ini lama-lama, stigma ya cap buruk itu lama-lama mungkin mudah-mudahan bisa berkurang, bisa turun lah gitu. Bukan celaka apa ya, repot kan kalau para pegiat HIV yang udah jago-jago ini, termasuk juga kalangan dokternya yang udah sangat paham tentang medisnya, itu udah melangkah terlalu jauh gitu, meninggalkan masyarakatnya ya orang mau paham gimana gitu, Pak Bro. Nah, berkaitan sama media, saya punya catatan gini Pak, menariknya Pak. Di 2020 saya pernah dapat satu pekerjaan melakukan kajian bagaimana media online di Indonesia memotret isu tentang tadi yang lu bilang LSL atau MSM ya, men who have sex with men, dengan transgender. Dan konteksnya tentunya dengan HIV, lebih luasnya lagi dengan HIV. Nah, jadi rupanya masih banyak ditemukan pemberitaan-pemberitaan. Jadi waktu itu saya yang jadi sampling ya, itu ada 20 media online di Indonesia. Sebagian diantaranya adalah yang berjejaring. Kemudian beberapa juga media lokal, misalnya di Sumatera Utara ada media lokal apa, kemudian di Jawa Barat, di Bandung ada media lokal apa, misalnya kayak gitu. Nah, dari 20-an media itu masih banyak Pak bertebaran istilah-istilah yang ini sih bukan istilah teknis, ini tapi stigma. Ini stigma. Kalau buat saya kerasa banget ini labeling, memberikan label. Kayak gini, saat menyebutkan seorang gay itu ada media yang menuliskannya gini. Pria melambai ini ditemukan misalnya ditemukan meninggal dunia misalnya. Nah, kudu pria melambai gitu ya. Saya nggak ngerti. Melambai maksudnya apa sih, ke pohon kelapa gitu ya. Tapi kan saya yang baca sebetulnya paham maksudnya. Itu kan yang ternyata betul dicek isi beritanya ya itu, pemberian judul yang memang untuk menarik perhatian kali. Itu kan istilah clickbait ya, istilah clickbait atau apa untuk melahirkan page viewer ya, melahirkan kunjungan ke berita tadi. Digunakanlah istilah-istilah tadi, pria melambai atau waria yang disebut dengan, kalau buat saya waria jauh lebih netral. Waria netral kalau buat saya, wanita pria atau apa. Ketimbang misalnya wanita jadi-jadian. Itu ada berita yang masih menulisnya wanita jadi-jadian ini ketangkap basah mencuri apa gitu. Udah sama perilaku kriminalnya disorot, disebutkan wanita jadi-jadian. Jadi buat saya ini agak unik ya, maksud saya gini. Soal stigma ini tidak sederhana. Bukan saja soal istilah-istilah dulu tadi dari awal udah membukanya dengan istilah ODA, orang dengan HIV, ODIF dan seterusnya. Tapi juga ada hal lain yang tadi jelas ini persoalan labeling ya. Ini persoalan cap buruk justru yang ada di kepala. Mungkin saya nggak tahu, mungkin jurnalisnya tidak punya cara pandang yang lebih. Apa sih susahnya untuk menyebutkan waria gitu? Atau bahkan kenapa harus disebutin waria atau misalnya identitas gendernya atau apa? Kenapa sih gitu? Sama kan dengan begini, istilah gini. Saya pernah nemuin tuh satu berita gini. Mencuri. Seorang Oda mencuri sepeda motor. Kenapa harus ditampilin Oda? Kenapa harus ditampilin Odanya gitu loh? Kunaon sok gitu. Buat saya nggak ngerti deh. Apakah ini karena sensasinya yang dikejar gitu ya? Atau kalau mau ngomongin objektivitasnya, dalam jurnalistik dikenal objektivitas ya. Kenapa nggak misalnya kalaulah dia laki-laki ya sebutkan saja misalnya seorang pria kedapatan mencuri apa gitu. Tapi mungkin nilai beritanya jadi rendah ketimbang Oda sensasional soalnya kan gitu. Terus terang teman-teman, tidak ingin kami memaklumi situasi kayak gitu karena itu jelas memberikan label-label ya. Tapi memberikan cap buruk tadi. Tapi ya ini fakta gitu loh. Ini ada di sekitar kita ya. Makanya kalau saya bilang sih tugas untuk termasuk channel ini ya, namanya aja udah gagah Indonesia tanpa stigma. Gagahnya Indonesia tanpa stigma. Pengennya kan gitu, pengennya menghilangkan stigma itu. Jadi jangan ada cap buruk deh, jangan kan gini.
adillah sejak dalam pikiran kan gitu ya. Kalau katanya Pram ya, Pramudia Anantatur. Jadi ya harus adil sejak dalam pikiran tuh berarti menilai orang ya sudah sejak dalam pikiran itu netral deh gitu loh. Jadi jangan kemudian lu berpikiran oh ini orang dengan HIV, oh pasti begini kan, itu udah prasangka kan namanya. Ini waria nih, pasti begini. Iya, dan tidak sedikit ya kalau saya dari kajian tadi banyak banget media yang masih memberikan label atau stigma tadi pada kelompok populasi kunci ini, waria, LSL, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, atau umumnya teman-teman nyebut gay itu kan misalnya, itu banyak banget stigmanya yang tidak ada kaitannya sebetulnya isi beritanya dengan orientasi seks atau dengan identitas gendernya, nggak ada kaitannya. Misalnya gini, yang tadi contohnya seorang gay kedapatan mencuri apa gitu, perlu nggak sih gaynya disebut di situ gitu, apa pentingnya gitu. Tapi kalau ini ada dugaan teman-teman, kalau dianalisis berarti jangan-jangan di kepala pembuat berita itu memang sudah ada sesuatu di kepalanya yang negatif tentang gay, tentang waria, tentang orang dengan HIV dan sebagainya gitu loh Pat, sehingga muncullah seperti tadi. Kenapa nggak disebutkan saja misalnya seorang pria atau apa kan seorang wanita atau ya seperti itu. Jadi ini nggak sederhana. Saya nggak tahu teman-teman apakah ini bisa dicermati atau dimengerti juga oleh teman-teman. Yang jelas gini deh, kenapa kemudian istilah HIV ini, istilah dalam soal HIV ini jadi apa namanya banyak banget, karena memang banyak yang harus dijelaskan dan seringkali berkaitan dengan stigma. Gitu Pak. Saya sih setuju untuk terus dicari istilah yang lebih netral, yang tidak memberikan stigma alias cap buruk gitu. Sok contoh lagi apa coba yang buat lu ini kuat banget stigmanya misalnya. Kalau untuk mengikis stigma sih gua iya emang itu harus dilakukan ya gitu, istilah-istilah yang netral gitu. Tapi kayak misalnya gini yang soal ya gay deh. Gay itu kan ada istilah lain tuh yang asal tadi lo udah jelasin. Terus juga misalnya waria itu netral kan sebenarnya, dan orang banyak udah tahu itu istilah waria. Pekerja seks misalnya, pekerja seks juga gitu. Nah bahkan kan yang lu pernah cerita nih yang soal pekerja seks komersial, itu PSK juga itu udah terlanjur banyak gitu digunakan. Gini, dulu kan kita menyebut masyarakat secara awam bilang itu pelacur, kan gitu. Pelacur, melacurkan diri, pelacur gitu kan. Jadi dianggap tidak mencerminkan tadi ya netralitas, tidak ada muatan gitu kan, ada nuansa negatif, citra buruk ya, ada stigma. Maka kemudian muncullah pekerja seks ya, dan pekerja seks komersial sebetulnya kan. Jadi pekerja seks komersial. Tapi belakangan setahu saya teman-teman pegiat HIV atau LSM deh, teman-teman LSM itu mengusulkan dan menyarankan bahkan untuk menggantinya menjadi istilah cukup dengan pekerja seks saja. Pekerja seks saja. Kenapa? Karena ini soal komersial ini menjadi ada istilah ada muatan juga gitu loh, komersial banget gitu kan, atau ada faktanya memang betul menghasilkan uang ya, betul ya, pekerja seks menghasilkan uang. Tapi maksudnya gini, nggak pernah ada istilahnya tukang cuanki komersial gitu, nggak ada Pak, nggak ada misalnya TCK gitu, tukang cuanki mah tukang cuanki, TC gitu kan, tukang cuanki atau tukang cuanki lah namanya, buruh pabrik, bukan buruh komersial gitu. Nah itu beberapa argumentasinya. Jadi gimana caranya sebut aja deh pekerja seks gitu. Itu kan memang benar pekerja seks. Penjajah seks kan tidak dijajah-jajakan, emang dijajah-jajajakan gitu. Itu pernah jadi pembahasan juga. Iya, gimana tuh Iya. Gimana? Orang menjajakan menjajakan menjual kan? Iya, tapi menjajakan dengan dipamerkan di ini kan. Ya nggak sih? Ada enggak juga sih. Iya, konotasi itu mah konotatif aja. Enggak. Jajak apa di KBBI? Itu jual dengan berkeliling. Tuh, berkeliling. Iya, berkeliling, menjajakan. Kan enggak gitu juga. Bukan. Jadi jajah itu ya artinya di KBBI ya. Jadi ada penjajah seks itu cukup bermasalah. Itu pernah dimasalahkan juga. Jadi ya saya setuju aja sih. Mungkin kita perlu setuju juga karena pengertian seperti tadi. Jadi
ya udah pekerja seks. Jadi penjajah seks, kemudian kan tidak dijajah-jajakan kemana misalnya, ayo beli, kan nggak begitu juga. Bukan dikelilingin. Bukan berkeliling gitu kan, nggak gitu juga. Jadi buat saya jauh lebih netral, lebih objektif kalau ya sebut saja pekerja seks. Kalau lah dia perempuan, nah ini dia kemudian muncul kan istilah-istilah teknis lainnya kan, peristilahan lainnya. Lo tahu kan dalam bahasa Inggris ada female sex worker atau FSW ya. Nah, PSP kalau di kita pekerja seks perempuan kan gitu. PSP. Tapi kalau disingkatkan dengan istilah apa? Singkatannya saja PS gitu, atau ya ngapain juga sih? Udah aja sebut pekerja seks saja gitu, atau pekerja seks perempuan kalau mau, jangan PS atau PSP. Oh, singkatan ya. Singkatan itu iya, ya. jadi singkatannya kan kadang-kadang kita harus ini kan hak seorang PS. Tapi berarti kayak yang tadi dong, LSL mirip gitu. Kalau di kalangan komunitas yang sama-sama mengerti ya nggak masalah juga gitu, maksud saya. Ini kan kita lagi ngomong buat publik, Pak. Kalau buat publik ya buat saya jelaskan saja gitu loh. Jadi jangan berasumsi publik pasti udah paham gitu, nggak juga. Ya PS. Orang kayak kita juga kadang-kadang berkerut kening kan, ini istilah apa lagi gitu kan yang baru. PS, PlayStation atau apa gitu. Kayak lu lah, bidang lu HR, dengan mudah keluar dari teman-teman pegiat harm reduction misalnya. Ini kan program HR di Indonesia udah berhasil di tahun sekian. HR teh apa gitu, human resource gitu kan. Jadi ya human resources. Ya buat saya sih jauh lebih bijak ya kalau misalnya ya kita biasakan lah untuk menjelaskan itulah. Nggak ada ruginya kok, paling berapa menit gitu. Jelasin aja ya. Jelasin aja. Dan yang terpenting adalah ya kita sadar bahwa istilah itu kadang-kadang kalau bias mengandung stigma, ya harus kita hindari gitu. Karena memang itu tujuan yang terpenting itu tujuan kita adalah membuat orang paham dan akurat, dalam arti itu ya objektif ya, tidak menguatkan stigma tadi gitu. Meskipun risikonya apa coba? Eksklusif. Iya, susah difahami orang sehingga ini milik segelintir orang aja, LSM lah, pegiat HIV lah, atau apa kek misalnya, kan cuma mereka doang. Tapi ya itu risikonya. Tapi yang penting buat saya sih jelaskan dengan sebaik-baiknya aja. Repot Pat kalau misalnya semua hal ada banyak banget labeling ya. Balik lagi ke soal yang labeling yang ini ya, yang jelas-jelas menstigma gini. Perilaku penyimpangan seks. Seks yang menyimpang gitu. Dengan mudah homoseksual atau itu pelaku seks menyimpang ya. Ya saya nggak tahu. Tapi sebenarnya homo itu netral dong. Sebetulnya netral, kalau saya berkali-kali ya nggak tahu, ini mungkin bisa diperdebatkan ya. Tapi kalau buat saya homoseksual itu netral. Apa sih yang, tapi ada nuansa itu masalahnya. Konotatif yang sudah konotasi ya, yang sudah terlanjur dilekatkan gitu loh. Itu homo, si homo, dasar si homo kan gitu Pak. Iya kalau di Bandung mah kan homo udah si eta mah gitu. Jadi ada kesan masa itu mengejek gitu? Sampai segitu. Nyatanya Prima deh. Sering jadi bercandaan. Jadi apa? Bukan cuma orang yang di stigma, kata-kata pun punya stigma sekarang gitu. Dan bahkan kalau ngelihat sekarang kata-kata pun punya agama. Ya, jadi ya gimana ya, homoseks misalnya, padahal itu netral kalau buat saya sih, tapi itu udah terlanjur dapat sama dengan heteroseks kan, homoseks, tapi sama. Orang nggak memasalahkan heteroseks gitu, karena homoseksual itu dianggap menyimpang, itu masalahnya. Ya, contoh aja di penulisan, di caption banyak gue lihat ya, heteroseksual ditulis heteroseksual, tapi homoseksual tuh HOM bintang. Itu kan sudah menyensor pribadi, sendirinya aja udah nggak nyaman untuk nulis itu gitu loh. Kadang ya bukan cuma itu, ini konteks stigma ke kata ya, nulis anjing aja. Oh iya. ANJ bintang NG, padahal kan itu kan kata umpatan. Iya kata umpatan. Terus ada juga yang bilang binatang anjing tuh diperhalus dogi atau gini deh. Benar. Atau gini, saat lu misalnya, lu kalau non muslim boleh dong makan babi kan gitu ya, misalnya. Kalau non muslim misalnya atau misalnya sesama muslim itu bilang jangan makan di situ, mie-nya mengandung B2. Kalau nggak B2 kadang B juga gitu. Jadi nyebut babi itu sembung gitu. Kenapa gitu, sien haram gitu. Jadi itu sampai ke situ. Artinya kan gini,
soal bahasa itu satu waktu gini, saya juga punya mimpi sih buat channel ini. Kita pengen loh ngebahas soal, mungkin ini soal semantik, mungkin ini soal linguistik, soal apalah yang berkaitan dengan bahasa, karena ini menarik. Menariknya apa? Ternyata kata-kata itu nggak sederhana. Kata-kata itu banyak makna, banyak dampak. Termasuklah dalam, balik lagi ke soal HIV. Dalam soal HIV juga jadinya begitu. Lu tahu kan betapa sulitnya kita menjelaskan kondom pada yang awam, pada yang umum maksudnya. Jadi kawan-kawan, kondom itu kan sering dapat stigma lah, sebut aja gitu. Padahal kondom adalah benda gitu. Ya. Jadi menulis berarti kondom aja. Ya kadang dibintangin. Nggak cuma di caption medsos ya. Di acara-acara komedi ada orang yang nyebut kondom tuh disensor gitu. Ya, itu kondom. Terus kadang-kadang dalam soal program, kalau ngomong program HIV kan sering disamarkan jadi sarung. Iya kan? Iya, bahkan itu dalam pakai sarungnya program HIV ya. Iya. Pakai, misalnya saya pernah ada di satu kota. Pakai pengamannya. Kalau pengaman mungkin masih pelindung lah yang benar, protected kan, to protect kan. Tapi pengaman juga buat saya rada ajaib ya. Tapi yang ajaib kalau udah disebut sarung gitu. Buat saya antara sarung dan kondom beda, jelas dua benda yang berbeda. Gini, di satu tempat, di satu kota, karena kerjaan saya ikutan satu acara, sebutlah penyuluhan gitunya. Ibu dari satu lembaga pemerintah, sebut saja Dinkes gitunya, itu bilang ke ibu-ibu yang hadir di situ, ibu-ibu jangan lupa ya untuk menghindari infeksi menular seksual itu pakai sarungnya. Tapi ibu-ibu itu ngerti yang dimaksud adalah kondom. Jadi balik lagi, awalnya saya nggak setuju juga, tapi bukankah esensi komunikasi itu adalah kesamaan makna? Toh ibu-ibu itu udah paham juga yang dimaksud, ya berarti nggak ada masalah. Akhirnya saya berpikir begitu. Jadi namanya mengambil hikmahnya aja. Padahal terus terang, apa sih, mungkin satu waktu kita mimpinya kan bisa ada pada masa dimana orang-orang tidak memasalahkan kata arti kata gitu. Objektif aja, kata adalah kata gitu. Iya, jadi, yang penting kan bukan maksud untuk ngeledek ya. Iya, maksud untuk menjelek-jelekan atau apa kan. Nah, gitu. ini yang menarik ini kayak tadi awalnya gue ambil contoh yang homo ya, homoseksual, homo, kemudian homo itu dilekatkan pada tadi perilaku menyimpang gitu, perilaku seks menyimpang, sehingga muncul lagi istilah gay gitulah, sebutlah begitu ya. Gay kemudian juga sama tuh, dilekatkan pada hal yang sama. Terus muncul lagi istilah lain, apa, LSL gitu. Nah, akan begitu terus kan gitu, sama kayak misalnya dulu waria tuh kan sebutnya wadam. Ya kan, wadam, wanita Adam. Terus waria, ya bencong, banci kan? Terus ya itu kemudian menjadi apa, menjadi punya punya stigma ya untuk itu. Terus kan muncul lagi itu transgender, bahkan nanti itu juga bisa transpuan, ada transpuan, translaki. Itu nanti juga jadi bahan ejekan juga tuh. Lu mah transgender lo gitu, atau lu mah LSL lah. Ya, gitu nggak sih? Nggak tahu ya. Mungkin aja. Cuma yang pasti mah ya gitu. Apa namanya? Intinya mungkin aja ya. Tapi intinya sih kata itu adalah kata. Lu sebut tadi itu. Kata adalah kata gitu. Jadi kembalikan ke maknanya. Nggak punya aja. Dia agama. Nggak punya agama, dia nggak punya KTP, dia bukan berasal dari etnik tertentu. Nggak punya gender. Nggak punya gender juga. Bukan tidak sara juga kan gitu. Sejauh itu maknanya seperti itu ya, kalau buat saya sih nggak ada masalah juga. Tapi kan makna itu kan di akhir berkaitan sama makna itu kan, kata itu jadi dimaknai sama orang. Nah, sewaktu dimaknainya negatif, buruk, maka berarti muncul masalah kan gitu. Gitu. Sama dengan mungkin awalnya homoseks itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Bagi saya awalnya itu netral, itu yang mau saya bilang. Tapi kemudian mungkin karena dimaknai itu, jadi homoseksual itu menjadi perilaku buruk. Padahal mungkin awalnya adalah ya antara laki-laki dengan laki-laki, dia memiliki ketertarikan kan gitu. Apa bedanya dengan heteroseksual? Tapi karena ini mungkin agama melarang, kemudian juga ada beberapa tata moral atau mungkin
ya secara sosial mungkin itu dianggap tidak lazim, maka dia dimusuhi, maka dia dianggap negatif. Itu kalau buat saya sih Indonesia tanpa stigma punya harapan kita mengembalikan kata pada kata. Tapi kemudian kalau memang terlalu sulit untuk menjelaskannya, ya tetap harus sabar, harus dijelaskan. Yang penting artinya benar, artinya akurat, artinya objektif, artinya netral, tidak punya muatan negatif. Termasuklah dalam soal HIV, gimana aja caranya, teman-teman pasti punya caranya deh. Yang penting labeling itu, cap buruk itu udah harus dihilangkan deh. Kalau buat saya sih udah nggak waktunya deh kita nulis pria melambai atau wanita jadi-jadian. Itu nuansa stigmanya kerasa banget, wanita jadi-jadian. Gila, ya. Buat saya sih sebut aja lah. Kalau waria buat saya masih ada sensitivitas, soalnya ada kepekaan yang berbeda. Jadi kita perlu sensitif lah dengan hal-hal kayak gitu. Itu soal istilah, Pat. Soal HIV, dari soal HIV masuk ke soal istilah-istilahnya cukup melompat-lompat, tapi ya beginilah kami, beginilah channel ini. Harap maklum aja. Oke, siap. Oke, Pat. Ketemu lagi. Itu dulu ya. Kapan-kapan. Dalam episode yang lain. Yuk, makasih teman-teman udah nyimak.